Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di hari terakhir bulan Sya'ban. Insyaallah nanti malam sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan ini nanti akan barangkali ada sedikit perbedaan, karena sebagiannya ada yang memulai 1 Ramadannya di hari berikutnya, karena di awalnya berbeda. Sebenarnya kemungkinan di akhirnya berbeda, tapi secara perhitungan nanti hari rayanya bersamaan. Ada yang tanya, tidak ada tayang puasanya mundur lagi. Enten, sing langsung riyo-riyo itu enten, langsung riyo-riyo. Karena memang kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, selain disikapi dengan kaifiyah cara pelaksanaan yang bisa jadi berbeda, juga disikapi dari sisi hukumnya juga tidak sama. Karena memang kita sebagai orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah, sesungguhnya ya bertingkat-tingkat, ya. Bertingkat-tingkat itu ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut ya hanya sekedar Islam. Di surat Al-Hujurat ayat 14 disebutkan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma
itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, amanna, kami sudah beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menegaskan sekaligus sebagai peringatan, qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian belum iman, walakin qulu aslamna, kalau mau kalian mengatakan silahkan, kami sudah Islam. Mengapa demikian? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena pada dasarnya belum masuk iman itu di dalam hati kalian. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian membedakan kita dengan yang lain, pribadi-pribadi dengan yang lain. Ibadah puasa, ibadah yang disebut kewajibannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya setelah Allah menyebut kewajiban-kewajiban yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain yang disebut kewajibannya oleh Allah sebelum puasa, itu juga begitu, sudah hampir tidak dilaksanakan. Ayat puasa itu kan surat Al-Baqarah 183, ayat 178 dan ayat 180 itu juga bicara tentang kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil-ma'rufi wa ada'un ilaihi bi-ihsan, dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah, faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, sama, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian itu qisas. Ya. Saya mriki pun dia tentang qisas. Ada. Ya, apakah tidak ada yang melaksanakannya sama sekali? Tentu di bagian lain di muka bumi ini ada, tapi di tempat kita yang umat Islamnya terbesar sedunia ini tidak ada, tidak dilaksanakan. Di ayat berikutnya, ayat 180 juga begitu. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kutiba alaikum juga diwajibkan, sama kan wajibnya dengan puasa. Kutiba alaikumus shiyam. Jadi kalimat untuk mewajibkannya itu sama dengan puasa. Yang pertama tadi itu qisas, yang kedua itu adalah wasiat sebelum meninggal tentang pembagian harta. Itu tidak banyak juga yang melaksanakan sekarang. Kan wajib, gitu ya. Tentu selain nanti ada penjelasan, ada yang mengartikan itu sudah dinasah karena sudah ada ayat waris. Ayat waris pun sudah tidak diperhatikan. Karena itu kalau ada
persoalan-persoalan terkait dengan pembagian harta setelah seseorang meninggal, ada persoalan itu karena pelaksanaan waris tidak diprioritaskan. Bahkan orang tidak belajar waris sudah. Bagian kupi royo nek wong tuwa kaono niku gak ngerti. Ya. Hampir selalu kalau saya ditanya tentang adanya persoalan waris antar sesama saudara, ya, karena sama-sama ahli waris, itu sederhana. Ketika seseorang meninggal memiliki harta waris, tidak segera ditentukan bagian warisnya. Mesti belakang-belakang masalah. Ya. Itu. Padahal kewajibannya sama, wajib itu. Makanya kata Rasulullah SAW, memang tali Islam itu beberapa kali saya sampaikan akan putus satu persatu. Ya, setiap putus tali Islam, ulama intaqadat urwatun tasabbatan nasu bil ukhra. Setiap putus tali yang satu, orang akan berpegang pada tali berikutnya. Yang awal-awal putus itu hukum-hukum. Kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah 178 itu hukum pidana yang sifatnya publik. Surat Al-Baqarah 180 itu hukum yang ruang lingkupnya itu adalah keluarga. Baru yang terakhir hukum tentang puasa itu pribadi-pribadi. Yang sifatnya publik ini sudah hampir bisa dikatakan habis. Hukum Allah yang sifatnya publik, yang sifatnya untuk kepentingan umum, itu sudah boleh dikata hampir semuanya sudah gugur, putus, hilang, tidak dijalankan. Tinggal yang dalam keluarga, sebagiannya jalan, sebagiannya gak jalan. Nah, tinggal yang terakhir urusan pribadi. Urusan pribadi jadi gak oleh melo-melo, kan gitu ya, gak oleh campur-campur. Jadi ini sekalian yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti kita mulai 1 Ramadan di malam hari, ya meskipun itu tadi sebagian umat Islam rupanya punya orientasi yang sudah berubah. Kalau dulu ungkapan-ungkapan yang muncul ke publik, ke masyarakat luas, hormati yang puasa. Saat ini hormati yang tidak puasa. Lebih itu saya. Kadang-kadang enggak masuk akal, ya. Hormati yang puasa. Sekarang jadi ganti, hormati yang tidak puasa. Jadi kalau dibalik kayak seperti itu, ya sudah. Baik, itu namanya anomali, janggal. Ya. Masalahnya sekarang itu nilai baik, buruk, benar, salah, ini ukurannya kabeh sakarepe dhewe. Semua sakarepe dhewe. Tidak punya standar, tidak punya ukuran. Ukurannya siapa? Pribadi-pribadi. Pribadi itu siapa? Saya tidak pribadi itu sinten. Akhirnya pribadi itu adalah nafsi.
Nafsi-nafsi itu yaitu sendiri-sendiri. Kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia, nafsi-nafsi itu sudah dipahami sebagai bahasa Indonesia, tapi kalau dari asalnya nafsi-nafsi itu nafsu-nafsu gitu. Sudah ukurannya. Baik, kajian kita mungkin singkat nanti ya, di ayat 167, 166 dan 167 dari surat Al-Baqarah. Ya, kemarin di pertemuan terakhir itu di surat ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار إذ تبرأ الذين اتبعوا. Ingatlah, kata Allah, ketika orang-orang yang diikuti itu tabarruk, berlepas diri, minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti, wa ra'awul azab, dan mereka melihat siksa, melihat azab Allah Subhanahu wa taala, wa taqatta'at bihimul asbab, dan sama-sama terputus segala hubungan sebab akibat di antara mereka. Sebaliknya, waqala allazina taba'u, orang-orang yang mengikuti juga akan mengatakan, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Seandainya saja kami ini memiliki kesempatan kembali ke dunia. Tadi malam kita bahas tentang karrah, ya, kata Ibnu Abbas begitu. Pokoknya orang yang nanti ya diambil nyawanya oleh Allah, kemudian bertemu kembali atau kembali kepada Allah dalam keadaan banyak maksiat, lebih-lebih kufur kepada Allah, itu mesti akan membayangkan namanya karrah, arep-arep. Kemarin kita bahas tentang karrah. Karrah di sini artinya seandainya kami dapat kembali ke dunia, gitu ya. Fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, pasti kan kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah kami, Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka itu sebagai sebuah penyesalan atas mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidaklah mereka sekali-kali akan keluar dari neraka. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan sebelumnya kan digambarkan sebagian orang itu ada yang mencintai, ya, mencintai apa yang mereka cintai selain Allah, sangat besar cintanya, melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang
itu tabiatnya adalah pasti mengikuti semua yang diinginkan untuk perkara yang dicintainya itu. Sampai cintai nemen kan bojo lak sembarang sampai turuti. Begitu. Cintanya yang sangat kepada anak itu ya mesti sembarang yang diminta anak akan diberi. Nopo mau mencintai pekerjaan berlebihan itu juga pasti semua terkait dengan kebutuhan untuk pekerjaan diikuti. Nah, kalau itu sampai mengalahkan cinta kepada Allah, maka ini nanti semua akan saling berlepas diri. Inilah yang kemudian disebut oleh Allah di ayat 166 ini. Karena itu kalau di tafsir Ibnu Katsir jelas siapa saja ini yang diikuti dan berlepas diri. Ingatlah ketika orang yang diikuti itu akan tabarruk, akan berlepas diri dari orang yang mengikuti itu, siapa saja atau apa saja. Karena yang dicintai itu bisa manusia, bisa bukan manusia, yang diikuti itu bisa manusia, bisa bukan manusia, bahkan bisa dalam bentuk benda-benda. Ini wow, senangnya nambah mobil, nambah harta kekayaan, mesti nopo mauti. Maka itu semua nanti akan berlepas diri. Jangan dikira nanti tidak berkomunikasi. Semuanya akan bisa berkomunikasi di hadapan Allah. Gusti Allah bagian ngunekno sembarang kali. Bahkan nanti mulut kita itu tidak bicara ganti tangan loh, ya Allah, ganti tangan. Maka kata Ibnu Katsir ayat 166 ini, Allah Subhanahu wa taala akhbara an kufrihim bi awsanihim wa tabarru'ul matbu'in minat tabi'in. Jadi Allah kalau di ayat 165 di antara sekutu Allah itu bisa adalah berhala, maka di sini Allah akan mengabarkan, memberitakan bahwa berhala-berhala pun itu akan berlepas diri dari yang menyembah. Di berhala bisa, atau kata Ibnu Katsir yang disembah orang selain Allah itu bisa juga malaikat. Maka kata Ibnu Katsir tabarra'at minhumul malaikatul ladzina kanu yaz'umuna annahum ya'budunahum fi darid dunya. Malaikat juga akan berlepas diri kalau ada siapapun yang menyembah malaikat. Napa enten di ayat yang sudah pernah kita lewati, orang-orang Bani Israel itu ada yang gandrung dengan malaikat tertentu. Napa gandrung? Senenge nemen. Ada yang mencintai malaikat tertentu. Gandrung. Malaikat apa? Malaikat apa? Malaikat sing bagian bagi rezeki. Iku disenengi nemen, jadi seneng ambek itu. Malaikat sing bagian ngasih syariat, perintah, larangan, niku gak disenengi. Itu ininya kita. Sinten malaikat Jibril. Ya. Iya. Makanya Allah mengingatkan, qul
man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Ya. Kok ono sing geding ya, gedinge nemen benci dengan malaikat Jibril. Ya, katakanlah Muhammad, ya, Jibril itulah justru yang turun kepadamu membawa petunjuk, membawa perintah-perintah dari Allah, membawa kebaikan, membawa syariat, membawa agama ini kepada, membawa kabar gembira. Cuma wong itu kan gak seneng diatur agama. Ya. Di ayat berikutnya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala. Ya. Malaikat Mikail yang bagian ngatur rezeki itu disenangi. Gitu ya. Maka di surat Al-Qasas ayat 63 Allah mengatakan malaikat pun akan berkata, tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun. Kami tabarruk, kami berlepas diri di hadapanmu ya Allah dari apa yang sudah mereka lakukan kepada kami, menyembah kami. Jadi ada di kalangan orang itu, di kalangan manusia itu ada yang sampai menyembah malaikat. Termasuk nanti dari golongan jin enten yang melakukan penyembahan kepada jin. Maka di dalam surat Saba Allah menyatakan, subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Enten sing nyembah jin, akeh sing percaya kali jin. Ya, maka di situ juga semua yang akan diikuti, disembah di muka bumi ini, wal jin aidan tatabarra'u minhum, semuanya akan tabarruk, ya, akan berlepas diri dari apa yang kita sembah. Kabeh niku dhewe-dhewe mangke nang akhirat iki. Namun dhewe-dhewe sing diandalno sapa? Gitu ya. Sehingga Allah mengatakan, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun wa idza hasyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan siapakah orang yang lebih tersesat, lebih kesasar daripada orang yang memanggil, menyeru, berdoa kepada selain Allah yang hakikatnya tidak bisa memberikan pemenuhan doa, tidak bisa menjawab doa, tidak bisa mengabulkan doa, ya, sampai hari kiamat. Dan mereka atas permintaan doa-doa tersebut yang dimintai itu ya lali itu dalam arti lalai itu dalam pengertian yang nggak bisa memenuhi. Wa idza husyiran nasu, dan nanti ketika manusia dikumpulkan oleh Allah, kanu lahum a'da, justru yang disembah, yang dicinta itu boleh jadi akan menjadi musuh-musuh. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka itu atas
apa yang dilakukan oleh para follower, para subscriber. Kalau sekarang kan gitu ya, mengikuti itu kan follower itu diikuti sampai mau macam-macam. Apa yang nyambut kayak ini saat ini follower. YouTuber itu kan ngandalno subscriber sampai follower. Itu ngandalno itu. Sementara yang mengikuti, yang mau follow itu harapannya nanti ya, mendapatkan ini. Sekarang kan gitu model. Nah, sampai sudah subscribe, sudah dikasih hadiah, gitu ya. Delok yang itu. Coba lihat sudah dikasih ini, gitu. Jadi saling menggantungkan. Itu nanti akan putus. Jangankan ngono, antar kerabat, antar saudara, antar itu aja putus. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wah, nanti di hari akhirat setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari suami atau istrinya, dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang nanti punya urusan sendiri-sendiri, ya, yang itu akan menyibukkannya. Podo kali nek pas napa jenenge enten kasus-kasus ya hukum itu loh. Sudah diinterogasi satu persatu wis padha nyokot dhewe-dhewe ya, urusannya kan selamat dhewe-dhewe. Ini di dunia, di akhirat sama. Nomor saged saniki dijukuk situ-situ, diinterogasi situ-situ ya, terus kemudian masih bisa saling ini bekerja sama. Nomor saged niku teng mriki nomor maneh akhirat. Nang mriki penegak hukumnya sih iso ditawar kan gitu ya. Di akhirat malaikat gak kena ditawar ya, gak butuh. Ini nanti terjadi di akhirat ya. Begitu pula berhala-berhala juga sama ya. Nabi Ibrahim pernah mengatakan kepada kaumnya, innamat takhaztum min dunillahi awthanan mawaddatan bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Sampai niku kata Nabi Ibrahim ya, berhala-berhala kok sampai seneng ya, di dunia ini sampai kok sampai gandrungi nemen sama berhala-berhala. Padahal di hari kiamat nanti sebagian di antara kalian akan saling mengingkari sebagian yang lain, bahkan wa yal'anu ba'dukum ba'da, akan saling mencaci, melaknat ya. Ma'wakumun nar, nanti tempat tinggal kalian, tempat akhir kalian adalah neraka, dan kalian tidak akan ada yang menolong. Ada banyak ayat yang bicara tentang itu ya, bahwa semuanya nanti akan saling berlepas diri. Oleh karena itu Allah mengatakan, ketika mereka melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, akan putus
Ya, asbab, sebab hubungan di antara mereka. Sebabnya apa saja? Kalau di tafsir Ibnu Katsir, sebabnya itu yang paling disebut adalah sebab al-mawaddah, sebab saling menyintai itu yang akan putus. Kalau di tafsir At-Tabari disebut agak rinci, nopo hubungan asbab di sini. Ya. Yang pertama, taqatta'at bihimul asbab, sebab di situ adalah al-waslul ladzi kana bainahum fid dunya. Hubungan, tali. Ya. Pengait, nopo apapun yang menghubungkan mereka di dunia, itulah disebut asbab. Itu akan putus. Sebab dulur putus, hubungan darah putus, sebab pertemanan putus, sebab niku hubungan bisnis putus semua. Ya, saling menggantungkan dalam bentuk apapun, itu semuanya akan putus. Yang pertama al-wasl. Ada yang mengatakan, dikutip dalam tafsir At-Tabari, al-asbab di sini adalah an-nadamah, penyesalan, sebab penyesalan. Pokoknya gara-gara menyesal niku wis putus kabeh, gitu ya. Namanya menyesal. Wa qala ba'dhum, maknanya adalah sebagian mengatakan al-manazil lati kanat lahum min ahli dunya, kedudukan. Putus segala macam kedudukan. Pak, aku iki anakmu loh, putus. Hubungan kedudukan antara bapak anak putus. Kalau kafir, kalau sama-sama iman itu ngumpul nanti, gitu ya. Tapi kalau sama-sama kafir putus. Masih orang di gua, gitu ya. Kalau gara-gara kafir putus. Semua macam kedudukan, semua macam tempat, semua macam posisi. Ya, biyen sampai ada gula, wabah gula, taati gula, patuhi gula, layani macam-macam. Mau itu pedot kabeh kalau ternyata itu nanti. Juga untuk mengingatkan kita ya, karena politiknya sudah lewat bab politik ya, pun sampai teman-teman ya, apapun itu sampai berani teman-teman putus nanti kalau itu pilihan kita, apalagi salah gitu ya, putus kalau itu ya sudah. Wayahe berhasil muda apa soal sing niku moro nyemayani sakniki mboten enten. Nyemayani kan janji kan wingi sadurunge pilihan. Nah niki mari pilihan beras, telur, duki ngisi wingi kan dipeseni napa telur kene. Terus kali bakul niku Pak ganti rego nggih pun ganti rego ka apa-apa menjene wayahe. Bakule ku khawatir napa? Khawatir dicacat kan gitu. Khawatir dipaitu kok larang wis kadhe paitu itu. Itu namanya asbab. Semua macam kedudukan akan putus ya. Taqatta'at bihimul manazil. Itu kata Ibnu Abbas juga demikian. Ya. Ada yang mengatakan al-asbab itu al-arham. Ya, hubungan rahim, hubungan apa namanya darah, ya putus juga. Jadi nanti kalau di akhirat, kalau babnya itu adalah kita berada di dalam jalan yang salah, kufur, ya itu nanti akan sendiri-sendiri kita bertanggungjawabkan. Tapi kalau amalnya kebaikan, nanti akan saling menolong, gitu ya, saling membantu, saling menjadi saksi nanti. Jadi nek bab kebaikan nanti justru akan saling menguatkan, saling menjadi saksi. Kalau babnya itu kekufuran, itu akan
yes, akan lepas sendiri-sendiri. Ya. Baik, itu diantara makna wataqatta'at bihimul asbab. Ayat terakhir, dan orang-orang yang mengikuti akhir ketun biyen lapo teman-teman. Makanya kalau ada yang jamin pokoknya sampai nek selamat melu wis ngoten niku hati-hati gitu. Gitu ya. Ten garansi sing terlalu berlebihan itu hati-hati. Gitu ya. Karena semua yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah itu sesungguhnya sifatnya pribadi-pribadi. Sing kadung mengikuti, sing diikuti itu berlepas diri, mereka akan menyesal, akan mengatakan kok seandainya kami ini kembali ke dunia, kami dari dulu akan tabarruk, akan berlepas diri, sekarang kamel-melokan wis dhewe-dhewe ae anu ngomong begitu. Demikianlah Allah memperlihatkan amalan mereka itu semuanya saling menyesal dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Saya kira demikian apa yang kita pelajari ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita kerjakan kita saat ini itu nanti akan semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah secara pribadi sendiri-sendiri, khususnya kalau itu berupa kesalahan, dosa dan maksiat sendiri-sendiri. Ya, saya kira demikian. Nasallallahu fathul qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.